Eh, Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajahlul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma firli faqihni fid din wa 'allimna at-ta'wil rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena jika bukan karena Allah mustahil kita semua berada di sini di majelis ilmu yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita juga bersama-sama bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga kesempatan, sehingga kita bisa hadir di halaqah tarbiyah muslimah yang insya Allah dibersamai oleh Ustazah kesayangan kita, Ustazah Lydia Rusli, yang saat ini insya Allah penuh berkah bermulazamah. Sholawat ring salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita manusia paling mulia di muka bumi ini, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabiut tabiin dan juga kita selaku umatnya yang insya Allah syikoh di jalan sunnah-sunnahnya, semoga kelak mendapat syafaat dari beliau ila yaumil kiamah dan Allah ridho kelak kita bersama mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, izinkan Ana memulai kelas kita pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama, Zoom dibuka oleh host Umi Yulizaki. Yang kedua, Ana sebagai moderator menyapa para peserta di ruang Zoom. Lalu moderator memulai kelas dengan mukadimah. Acara selanjutnya secara bergantian sesuai nomor yang telah disematkan oleh admin untuk tilawah dan juga membaca terjemahannya. Masing-masing uh, tolibah membaca satu baris, tidak perlu mengucapkan ta'awuz dan basmalah kecuali di awal surat atau yang awalan. Yang selanjutnya setelah selesai tilawah dan terjemah, langsung pemaparan materi oleh Ustazah Lydia Rusli. Setelah selesai pemaparan materi, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Di sini para peserta boleh bertanya melalui room chat atau langsung raise hand. Setelah selesai, baru kelas ditutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis oleh moderator. Demikian susunan acara kelas kita pada pagi hari ini. Baik, eh, langsung saja sesuai nomor urut. Ini nanti silakan Umi Yuli Zaki, awalan surah Al-Baqarah insya Allah ayat 140. Ya Umi ya. Nah, Tolong baik. diperhatikan masing-masing nomornya nanti langsung Hmm. dibaca, tidak perlu dikomando lagi ya. Mahat Nah, ya. Boleh au, disiapkan mushaf masing-masing umat bersama bersama terjemah terjemahnya ya. Nah, tafadholi nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq kanu hudan aw nasara
Qul aantum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu juga berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunannya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Siapakah yang lebih zolim? Siapakah yang lebih zolim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya, dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Allah barakallah. Selanjutnya silakan. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Umi Wardah, Ustazah Wardah, nomor 3. Dan ke belakang kali ya. Ya, lanjut aja. Nomor 4. Dilanjut Umi Yuli Kartika. Naam, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka Muslim dari kiblat yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Saya ya. Afan, ayat berapa? Oh, Umi Wardah. Ya, tafadhol. Ya. Sekarang Ya, 40 berapa? 143. Oh ya, 143. 43. Wa Ya. kadzalika. Wa kadzalika ja'alnahum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul lina'lama man yattabi'ur rasula diulang. Man yattabi'ur rasula Afwan, ini lagi matanya error. Man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaih wa in kanat kabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudi wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallaha binasi
Innallaha bin nasi laraufur rahim. Afan, tolong dibacakan artinya, nggak kelihatan tulisannya di sini. Oh ini ya, di sini ada. Ada Umi Tafadholi. Iya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi akan perbuatan kamu, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Afan. Selanjutnya. Ya Allah, Afadol. barakallahu Umi. Ya. Iya. Umi Di and Yusuf. Ini ya Ana Umi ya, Di. Umi Ana ya, Umi Ana ya. Oh, Ana. Iya, nah. Umi Ana Namanya ini. Di Namanya nggak dia di and rumah. Oh gitu. Allah. Afwan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kami melihat wajahmu, Muhammad, sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemimpin kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Sadaqallahul adzim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ta'budu bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat atau keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afwan Ustazah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Habis nomornya tuh yang ini aja yang hadir tuh yang nggak anak kasih nomor. Mungkin soalnya bukan Tolibah sepertinya tuh Ustazah. Mau baca mungkin. Nomornya nggak ada yang lagi dikasih nomor. Umi, Pindah ke atas aja lagi ke yang nomor 1 gitu. saya lagi balik lagi. Oh, no. Iya. Heeh. Al-haqqu mir rabbika fala takun Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Walikulli wijahatun walikulli wijahatun Ifa ya. Astagfirullahaladzim. Walikulli wijahatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dengan berbagai kebajikan, di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbika wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu, dari Allah. Tidak lengah terhadap apapun yang kamu kerjakan. Tafadhol. Selanjutnya. Empat. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر مسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku agar aku sempurnakan nikmatmu kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk.
Umi Ana, Selanjutnya. Umi Ana hadir? Ya udah Umi Miftah aja, yuk lanjut. Kama kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab-kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Naam, di Umi Ana ada, Umi Ana, ayat terakhir, di halaman terakhir. Di halaman. Umi Robiah mau baca? Izin mustami'ah aja Ustazah. Oh, naam. Ya udah, nggak apa-apa. Umi Yuli ya, yang terakhir ya, 153. 153. Nah, Afwan. Mana ya? 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Insyaallah, barakallahu fikum ajabin. Alhamdulillah, kholas ya Ustazah ya. Ustazah? Ustazahnya di mana? Ustazah? Iya, ya, ya. Sudah Sudah bisa nggak apa-apa dimulai? Ustazah? Iya, ya, baik. Kita Naam. mulai ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an. Untuk yang telah membaca Al-Qur'annya, semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapat rahmat. Silakan Ustazah dimulai pemaparan materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahul kuna ummahati fila jami'an. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa memulai kembali kajian kita, kajian panduan tarbiyah wanita sholihah. Baik, saya buka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi isai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala Rasulullah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil.
Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mencurahkan kepada kita curahan nikmat iman, Islam, sehat, serta nikmat waktu luang. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, menyayangi kita, dan semoga Allah kelak akan memasukkan kita bersama ke dalam jannahnya yang kekal dan abadi. Amin ya rabbal Salawat alamin. teriring salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam ini juga tersampaikan kepada keluarganya, pada istri-istrinya yang mulia radhiyallahu anhunna, pada sohib-sohibnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat-umatnya yang tetap sabar dan istiqomah di atas jalan-jalan sunnah ini hingga hari kiamat kelak. Semoga kita yang hadir dan hadir di Zoom ini kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Baiklah, ya untuk Allah. sekalian, pada pertemuan ini seperti biasa kita akan murojaah sedikit doa-doa kita di periode ini, ya. Alhamdulillah, ya. Mohon maaf sebelumnya sudah beberapa pertemuan ini saya belum bisa mendampingi karena ada sesuatu dan lain hal yang memang tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan kajian, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali, ya. Nanti silakan hostnya memandu urutan-urutannya, ya. Ya, kita mulai dari zikir dulu ya Mas kalian, ya, zikir pagi dan petang, ya. Silakan dimulai dari yang pertama dari Umi Yuli, ya, dari hostnya sendiri. Dari Asbahna. Asbahna. Asbana wa asbal mulku ya Ustazah. Ya, ya. Iya. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illa wadahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal, itu ya Ustazah dibaca. Iya, ya betul, maaf. Ya betul. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal yaumi wa khairu ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min adzabi finnari wa adzabin fil qabr. Iya. Lanjut yang kedua. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya, lanjut. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfir fa innahu la yaghfiru li dzambi illa anta. Ya. La yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Baik, yang selanjutnya. 4, perhatiin ya Ummahat ya nomornya ya kita. Allahumma inni asbaghtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduka wa rasuluk. Ya. Ya, berapa kali itu? Abduka wa rasuluh. Ya, 4 berapa kali, kali? Ustazah. Ya, baik. Silakan disebutkan 4 ya kali, berapa Ustazah. kalinya. Ya, lanjut. Oh ya, baik. Yang kelima. Khadijah. Ya. Umi Ana ada nggak?
Umi Ana ada? Kalau nggak di Umi Miftah aja deh. Yuk. Umi Ana di itu aja ya, di skip dulu ya. Allahumma ma Cepat. asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika wa minka wahdaka la syarika lak. Walakal hamdu walakal syukru. Baik, lanjut. Yang keenam. Oh, Ana. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, wa a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. 3 kali Ustazah. Ya, baik. Terus selanjutnya. Apa? Balik lagi ke Umi Balik. Yuli. Nah, Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali Ustazah. Nah, baik. Lanjut. Ya. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin ra'auti. Allahumma hfazni min baini yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Wa'udzu bi wa'udzu bi idhomatika an ukhtala min tahti. Ya, lanjut. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard robba kulli syai'in wa malikah asyhadu alla ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa sirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Baik. Lanjut. Bismillahilladzi la yazulu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. 3 kali Ustazah. Ya, baik. Lanjut. Roti itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 3 kali. Ya. Setelahnya. ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. 3 Ya. kali Ustazah. 1 kali. 1 kali ya, Satu ya hayyu ya kali. qayyum. Iya, 1 kali. Lanjut. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Ya. Asbahna alal fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya, baik. Lanjut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali atau 10 kali. Ya. Sebelumnya subhanallah wa bihamdi. Ya, 100 iya. kali. Ya, Ya, baru la ilaha subhanallah illallah wa la syarika lahu. Lanjut. Kemudian Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. ya, 3 berapa kali kali? Ustazah. Nah, lanjut. 3 kali. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah. Kemudian Astagfirullah wa atubu ilaihi 100 kali Ustazah. nah, terakhir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, berapa kali? 3 kali ya Ustazah. Ya, itu di waktu pagi atau sore itu? Itu sore Ustazah ya, sore. Ya, sore ya. Kemudian yang terakhir. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Iya. Berapa kali? Boleh 10, boleh sampai 100 gitu saja.
10 kali aja ya. Oh 10 kali. Oh baik Ustazah. Kali. Saya Baik ya. suka 100. Ya, cukup. Kalau di hari Jumat boleh memperbanyak sholawat. Ya, boleh. Baik Jadi Ustazah. kalau Boleh di ya Ustazah. hari ini memang kita dianjurkan 10 kali 10 di pagi hari, 10 kali di sore hari. di Baik ya. sore. Sekarang Baik Ustazah. yang pertama ulang lagi zikir pagi sudah, doa-doa ya. Selanjutnya siapa nih? Yang Umi ketiga Wardah Wardah Ustazah. ya. Baik, doa masuk dan keluar rumah. Doa masuk dan keluar. Kalau keluar, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Iya. Doa keluar masuk rumahnya. Allahumma ja'al apa ya? Nanti Ustazah Ya, lupa. bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, walajna wa bismillah. Kharajna wa bismi apa ya? Wa alallahi rabbina. Wa alallahi rabbina tawakkalna. Ya. Baik, yang selanjutnya keempat, Yuli. Ustazah. Ya. Doa masuk dan keluar masjid. Doa masuk masjid. Bismillahi. Bismillahi tawakkaltu. Allahumma fah. Allahumma fah. Oh ya. Allahumma fahni abwaaba rahmatika. Doa masuk masjid. Tahli. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Iya. Doa ke masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu alaihi rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma sini minasyaitonir rajim. Ya, baik. Kemudian yang kelima, Bu Ana enggak ada ya? Enggak ada Ustazah. Ke Umi Miftah? Ada Ustazah. Nah, doa mau tidur dan bangun tidur. Doakan tidur, Bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya. Iya. Doa bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baik. Kemudian selanjutnya? Mana Ustazah? Ya. Doa setelah berwudu. Berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ja'alni minat tawabina wa minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, yang selanjutnya? Balik lagi nomor 1 Ustazah. Ya, nomor 1 lagi. Doa setelah azan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Ya, betul. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma rabba hadhihi. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatu qa'imah ati syaidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa ba'athul maqama mahmudah lilladzi wa ata innaka tuhliful mi'at ya Ustazah. Ya, innaka la tuhliful mi'at. Baik, yang selanjutnya? Ya Ustazah. Doa belajar. Mau belajar. Mau belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Kemudian bisa Robbi shrah li sadri. Robbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, atau doa yang dizikir pagi tadi ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan mutaqabbal wa amalan mutaqabbala. Libet-libet saja, Masya Allah. Karena memang zuhur kita di sini ya, kalau kami di sini ini jam 12 kurang, maka ayat kursi dan yang lainnya ya, surat-surat pilihan ini kita cancel dulu ya. Kita langsung masuk materi. Ya. Sama Ustazah. Nama saja. Saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman di KIM untuk hari ini alhamdulillah walaupun
saya husnuzon aja lah ya. Zikir paginya ini udah nggak ada lagi yang lihat buku, sudah hafal semuanya ya. Walaupun saya ya tetap berhusnuzon ya, walaupun masih ada juga yang lihat buku ya, alhamdulillah ya. Namun diusahakan zikir pagi ini tetap dilazimi walaupun itu belum hafal dan melihat kepada bukunya ya. Karena memang salah satu keutamaannya zikir itu adalah doa terampuh kita ya di akhir zaman ini ya. Jadi salah satu benteng terampuh kaum muslimin itu adalah zikir ataupun doa. Maka jangan tinggalkan zikir pagi dan petang di setiap harinya dalam kondisi apapun ya. Maka bahkan saya sampaikan kepada teman-teman di MTC ataupun teman di KIM ini agar setelah ba'da subuh tidak ada amalan lain yang dikerjakan kecuali cukup setelah subuh itu zikir pagi. Ya, itu disebutkan zikir pagi karena memang utama-utamanya ibadah yang dilakukan setelah sholat subuh itu adalah berzikir kepada Allah, yaitu dengan zikir pagi. Ya. Bahkan disebutkan barang siapa yang wafat setelah dia melakukan zikir pagi, maka dia pasti masuk surga. Ya, maka kalau kita belum sempat membaca Al-Quran tidak mengapa. Ya, di pagi itu kita selesaikan dulu zikir kita, baru kita membaca Al-Quran. Ya, atau kalau memang sudah hafal, kemudian juga ingin mendapatkan fadilah membaca Al-Quran, ya maka boleh, asalkan nanti setelah dia membaca Al-Quran, itu diingat sampai di mana zikirnya. Ya, saking utamanya zikir pagi dan petang ini. Ya, baik umat sekalian, kita masuk ke materi. Ya, materi terakhir kemarin di halaman 50. 47 saja. 50. 40, Oh, sudah. 47. 47 Kemarin ya. terakhir iya yang poin yang terakhir sudah, sekarang masuk ke mengapa wanita meremehkan zikir. Ya, Itu baik ya. ya, itu ya. Nah, Mengapa wanita meremehkan zikir di halaman 47 ya? Mengapa wanita meremehkan zikir? Di antaranya itu adalah karena mereka tidak mengetahui fadilahnya. Ya, sama. Mengapa orang tidak membaca zikir pagi dan petang? Ya, kenapa? Karena mereka tidak mengetahui fadilahnya. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, andaikan Bani Adam membaca raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya 3 kali, kemudian dia meninggal, maka dia pasti masuk surga, kata Rasulullah. Ya, tapi itu harus kita hayati ya sampai masuk ke dalam hati kita. Raditu billahi robba. Ya Allah, aku ridho engkau sebagai Robku. Kalau kita sudah ridho Allah sebagai Rob kita, kita ridho diatur oleh Allah. Dari hal apa? Dari seluruh tatanan hidup kita. Dari berpakaian, dari tidur, dari masuk kamar mandi, dari berhubungan badan, dan seterusnya. Ya, ini mengikuti tatanan aturan dari Allah dan Rasulnya. Itu namanya kita ridho kepada Allah. Ya. Kemudian raditu billahi robba wabil islami dina. Dan aku ridho Islam sebagaiku. Islam sebagai agamaku. Ya, kalau kita sudah ridho Islam sebagai agama kita, maka apapun yang diajarkan oleh Islam itu kita sami'na wa ata'na. Ya. Ini tatkala kita paham tentang apa? Tentang makna dari zikir itu. Ya, raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Jadi tatkala kita membaca zikir, sekali lagi Ibu sekalian ya, Mas sekalian, ini perhatikan jangan hanya sampai di bibir. Zikir itu jangan sampai di bibir, ya. Kenapa? Kalau dia zikir itu hanya sampai di bibir itu nggak ada efeknya, ya. Setan tuh nggak takut dengan zikir-zikir kita, ya. Tapi kalau zikir itu masuk ke dalam lubuk hati kita, ucapan kita itu diperberat, ya. Lisan kita itu diperberat. Apapun yang kita ucapkan itu kita diiringi oleh Allah dengan kebaikan demi kebaikan. Ya, dijaga oleh Allah. Kemudian apa? Yang paling urgent itu adalah semua gangguan tipu daya setan itu lemah. Ya, mental di hadapan orang yang mengamalkan zikir tersebut. Ya. Mengapa wanita meremehkan zikir? Karena mereka nggak memahami fadilahnya, keutamaannya. Andaikan mereka mengetahui fadilahnya, pasti mereka tidak akan pernah meninggalkan, pasti mereka tidak akan pernah meremehkan dari zikir tersebut. Ya. Maka sekali lagi, zikir pagi dan petang ini adalah konsumsi wajib bagi kita
Sampai kapan? Sampai ajal datang menjemput. Ya, bahkan salah satunya itu adalah ada 2 amalan ya yang biasa dikerjakan oleh orang yang sehat dan orang yang mukim diam di tempat. Tapi amalan tersebut tetap tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla, dicatat oleh malaikat di setiap harinya pada hamba tersebut. Itu amalan yang apa itu? Pertama itu adalah zikir. Ya, amalan yang dilakukan dia zikir. Tak kala dia dalam kondisi sakit, maka dia juga tercatat sebagai orang yang zikir di sisi Allah. Ini keuntungannya. Ya, maka dalam kondisi sehat dan puncak dari zikir itu adalah membaca Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Maka kita dalam kondisi sakit, ya dalam kondisi sakit dicatat sama Allah itu tetap berzikir kepada Allah. Baik itu zikir pagi dan petang ataupun membaca Al-Qur'an. Ya, ini keuntungan orang yang sama yang melazimi zikir. Yang nggak melazimi zikir, dia dalam kondisi sakit, ya tetap hanya tercatat orang yang sakit saja. Apalagi kalau dia sambil berkeluh kesah, gugurlah amalannya, gugurlah pahalanya. Berbeda dengan orang yang biasa zikir. Ya, dalam kondisi lemah, tidak mampu, tidak berdaya untuk berzikir, di hadapan Allah tetap tercatat sebagai orang yang berzikir. Ya, kemudian yang kedua, keuntungan bagi orang Muslim, ya, pertama berzikir, kedua itu adalah dalam kondisi safar, ya, dalam kondisi safar, pertama dalam kondisi sakit, kedua dalam kondisi safar, dia tercatat sebagai orang yang berzikir. Kalau kita dalam kondisi safar, tidak sempat baca Quran, di atas pesawat, di atas kereta, di atas mobil, itu kita kepala pusing membaca Al-Quran, maka dalam kondisi seperti itu pun kita tercatat sebagai orang yang berzikir di hadapan Allah. Maka alangkah ruginya di saat-saat badan sehat, ada waktu luang, ada kesempatan, tapi kita melalaikan zikir tersebut. Ya, maka sekali lagi kesibukan apapun yang kita lakukan di pagi hari, tempatkan untuk berzikir. Kesibukan apapun di sore hari, maka sempatkan untuk berzikir. Kapan batasannya? Ini sudah sering saya ingatkan. Ya, batasan seabdol-abdolnya zikir itu adalah ba'da subuh. Kalau zikir pagi ya, sampai sebelum matahari terbit. Ya, sebelum syuruk. Ya. Kemudian kalau dia ada kesibukan yang lain sehingga tertinggal zikirnya, maka dia diperbolehkan zikir pagi itu sampai di sebelum azan sholat zuhur. Ini zikir pagi. Bagi siapa? Bagi mereka yang sudah terbiasa melazimi zikir pagi. Namun bagi mereka yang sudah terbiasa melazimi zikir sore, afdolnya, utamanya adalah di setelah sholat asar sampai sebelum terbenam matahari. Itu waktu yang utama. Ya. Maka kita usahakan di waktu-waktu tersebut itu untuk berzikir sore hari. Ya. Kalau nggak sempat, ya, termasuk saya sendiri sering terlewatkan ya di waktu sore ini kalau saya ada kelas asar, ya pada asar ada kelas tarbiyah lagi, tapi saya ingat ini kelas saya, tapi nggak mungkin kita sambil mengisi kajian sambil berzikir. Maka itu saya lanjutkan setelah selesai dari mengisi kajian sampai kapan? Sampai sebelum tidur. Ya, ini saking utamanya zikir tersebut. Mengapa mereka wanita meremehkan zikir? Karena mereka nggak tahu fadilahnya. Mereka nggak memahami di setiap pagi dan petang. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyinggung kita untuk berzikir di pagi dan petang. Ya, seperti itu. Ada dalil-dalil. Baik ya. Cara mengobatinya adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mereka meremehkan ibadah agung ini agar bisa segera mengubahnya. Di antara sebab paling utamanya adalah mengapa wanita meremehkan zikir? Sebab paling utamanya itu adalah apa? Pertama, ketidaktahuan tentang hal itu. Nggak tahu apa itu zikir. Ya, taunya mereka itu zikir setelah sholat dan selesai. Ya, mengapa mereka meremehkan zikir? Karena ketidaktahuan tentang hal itu. Kebanyakan wanita tidak mengetahui apa itu zikir mutlak, zikir bebas, dan zikir muqayyad, zikir yang terikat. Apa itu zikir mutlak? Ya, zikir mutlak itu adalah atau zikir bebas, itu zikir yang diucapkan, yang jumlahnya yang tidak terikat waktu dan tempat. Ya.
jumlahnya dan waktunya tidak terikat. Ya, contohnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, sholawat, istighfar, la haula wa la quwata illa billah, atau la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin, atau zikir-zikir yang lain, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, ini zikir-zikir yang disebut dengan zikir mutlak atau bebas, tidak terikat oleh waktu dan tempat, serta jumlahnya tidak dibatasi. Itu disebut dengan zikir bebas atau mutlak. Sedangkan zikir muqayyad adalah zikir yang sudah ditetapkan waktunya, kemudian waktunya sudah ditetapkan, terikat. Ya, waktunya, tempatnya sudah ditetapkan. Mau masuk kamar mandi jangan tertukar dengan doa mau tidur. Nah, seperti itu ya. Ini kenapa? Karena dia terikat, ada ikatannya. Jumlah zikirnya pun nggak boleh ditambah-tambah. Ya, nggak boleh oh biar sempurna, saya sempurnakan zikir saya supaya pahalanya besar. Tidak. Kalau memang harus dibaca 3 kali, cukup 3 kali. Kalau memang dia 1 kali, 1 kali. Kalau memang dia 7 kali, 7 kali. Kalau memang dia 10 kali, 10 kali. Nggak boleh ditambah dan nggak boleh dikurangi. Ya, kecuali yang zikir tadi, zikir bebas, zikir mutlak tadi, boleh sebanyak-banyaknya. Ya, karena memang tidak dibatasi jumlahnya, tidak terikat dengan jumlahnya, waktu, tempat, dan jumlahnya. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa membedakan. Contoh, ya, afdolnya zikir itu adalah sholat. Ya, maka kita ingin menyempurnakan sholat maghrib. Sholat maghrib 3 rakaat. Nah, saya ingin sempurna sholat maghribnya jadi 4 rakaat. Bukan mendapat pahala, justru mendapat dosa. Ya, seperti itu ya. Saya ingin menyempurnakan sholat subuh, kok 2 rakaat. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, kalau orang kafir mengetahui fadilahnya, maka mereka akan mendatanginya dengan walaupun dengan merangkak. Ya, kenapa? Keutamaan sholat 2 rakaat sebelum subuh itu bagaikan mereka mendapatkan dunia beserta isinya. Ini keutamaannya. Maka alangkah ruginya orang yang tidak melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnahnya saja seperti itu, bagaimana dengan sholat wajibnya? Tapi ada yang ingin menyempurnakan. Oh saya, karena sholat subuh itu keutamaannya luar biasa, disaksikan oleh seluruh malaikat-malaikat Allah di langit. Ya, maka saya ingin menyempurnakan sholat subuh saya menjadi 3 rakaat. Oh, ini nggak boleh. Bukan mendapatkan pahala, tapi mendapat dosa. Begitu juga dengan zikir. Ya, maka zikir tidak usah ditambah-tambah dan juga tidak usah dikurang-kurang. Cukup sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mengapa mereka wanita meremehkan zikir? Karena ketidaktahuan tentang hal zikir. Ya, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bagaimana ia akan bisa melaksanakannya? Oleh karena itu sebaiknya muslimah membaca-baca buku tentang zikir. Ya, kalau kita sudah ada pegangan buku zikir ya, buku zikir pagi dan petang dan doa-doa ya yang dikarang oleh Dr. Said bin Ali Wahab Al-Qahtani. Ya, ini yang dirujuki oleh ulama sedunia. Ya. Oleh karena itu muslimah harus membaca buku tersebut. Kalau kita nggak membacanya maka kita tidak akan pernah bisa. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa belajar dari buku tersebut. Jadi buku itu adalah teman di waktu kita sedang sendirian. Ya, buku itu teman, ya, sahabat karib di saat kita sendirian itu baca buku. Ya, di saat kita sedang sedang galau, sedang pusing, ambil buku. Itu teman setia kita. Ya, sehingga dengan buku tersebut kita diiringkan kepada kebaikan demi kebaikan. Ya, seperti itu. Jadi zikir jangan ditambah, jangan dikurang. Ya, semua zikir itu haram hukumnya. Ya, semua zikir itu haram hukumnya. Sholat itu haram hukumnya. Kecuali yang ada contohnya. Ya, maka kalau nggak ada contoh nggak usah. Ya, nggak ada contohnya jangan. Ya, karena memang asal mula ibadah, karena zikir itu ibadah, asal mula ibadah itu hukumnya haram semuanya. Puasa haram, baca Quran haram, zikir haram, kecuali apa? Yang ada contohnya. Baca Quran kok bisa haram, Umi? Iya, kalau baca Qurannya di kuburan. Kalau baca Qurannya di kamar mandi. Diharamkan karena kamar mandi itu tempat rumahnya setan.
Ya, bahkan mau masuk saja kita berlindung dari setan laki-laki dengan setan perempuan. Maka siapapun yang membaca Al-Quran di kamar mandi, hukumnya haram. Dia mendapatkan dosa. Dari setiap huruf yang dia baca, dia mendapatkan dosanya. Sama dengan membaca Al-Quran di kuburan. Ya, membaca Al-Fatihah, baca Yasin, baca ini, nggak ada. Di kuburan kita hanya disunahkan untuk mengucapkan salam. Ya, Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustaakhirin as'alullaha lana walakumul afiyah. Kemudian apa? Mendoakan si pemilik kubur. Ya, minta apa? Minta dilapangkan kuburannya, minta diampuni segala dosanya, minta diterima segala amal ibadahnya, ya, minta dikumpulkan bersama orang-orang yang solih, minta ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, minta diberikan rezeki yang enak dari Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Ya, ini yang dilakukan di kuburan. Jadi kalau dia minta pada kuburan saja, ini sudah salah, jatuhnya kepada syirik. Ya, disinilah umat sekalian, pentingnya kita apa? Belajar. Obat dari semua itu adalah belajar. Ya, mungkin masih ingat ya perkataan Imam Malik tentang menuntut ilmu. Ya, ini harus dijadikan moto hidup. Apa perkataan Imam Malik tentang belajar, menuntut ilmu? Saya tidak akan pernah berhenti belajar sampai kaki saya menginjak surganya Allah. Ini prinsip hidup. Ini kita juga punya prinsip seperti itu, umat sekalian. Saya tidak akan pernah berhenti belajar. Saya tidak akan pernah berhenti belajar tahsin. Saya tidak akan pernah berhenti belajar tarbiyah. Sampai kapan? Sampai kaki saya menginjak surganya Allah. Kalau ajal datang kepada kita dan belum terselesaikan tugas-tugas kita di muka bumi ini, maka kita akan disampaikan sesuai dengan moto hidup kita. Ya, jadi ini kita niatkan dalam kondisi sakit, dalam kondisi di hari Sabtu sudah diniatkan. Hari Ahad jam 10 sampai jam 12 saya niatkan untuk setiap Ahad untuk menghadiri majelis online, majelis Zoom tarbiyah muslimah. Nah, seperti itu. Itu kita niatkan. Dari malam sudah diniatkan, maka sebelum dilaksanakannya kajian tersebut itu sudah dicatat sama malaikat. Ya. Kalau dia kerjakan, kalau dia masuk ke link Zoom tersebut, dilipat gandakan. Ini bedanya. Maka niat yang baik itu sudah kita niatkan dulu. Ya. Amalan yang baik itu kita niatkan dulu. Baru berniat saja sudah dicatat sama Allah. Allah sudah memerintahkan kepada malaikat. Wahai malaikat, catat untuknya satu kebaikan. Kalau dia kerjakan, lipat gandakan. Nah, kalau dia berniat buruk, nanti dulu dicatat keburukannya. Kalau dia sudah melaksanakan, baru catat satu keburukannya. Ini maha rahman dan rahimnya Allah pada orang yang beriman. Ya, seperti itu ya. Ini tentang menuntut ilmu. Ya. Jadi mengapa wanita meremehkan zikir? Yang pertama karena ketidaktahuannya tentang zikir. Ya, zikir baik itu zikir mutlak ataupun zikir muqayyad. Kedua, ketidaktahuan tentang faidah-faidah zikir. Secara alami, manusia akan menggunakan sesuatu yang tidak diketahui faidahnya, maka ketika seorang muslimah mengetahui faidah zikir, ia akan segera melaksanakannya. Ya, karena zikir itu adalah makanan ruh. Ya, kalau ruh kita sehat, ya, zikir itu makanan ruh. Kita belajar Al-Quran, belajar tahsin, pagi, siang, dan malam. Tapi kalau tidak mengikuti kajian, ruhnya bisa kering. Ya, ruh itu hatinya keruh. Ya, kenapa? Karena tidak ditarbiyah. Maka harus seimbang. Boleh belajar tahsin, tapi jangan sampai hati kita itu, ruh kita tidak disirami dengan tarbiyah. Ya, disinilah urgennya apa? Mengikuti tarbiyah. Ya, seperti itu. Ketidaktahuan tentang faedah zikir. Ya. Secara alami manusia tidak akan menggunakan sesuatu yang tidak diketahui faedahnya. Contoh, ya, tukang sol sepatu dikasih. Hilang suaranya. Ustazah, hilang suaranya Ustazah. Sinyal mungkin, Iya, Iya sinyal kali. kayaknya
orang nggak Tadi berniat. sempat membutuhkan paku dan sebagainya, ya. Jadi tatkala zikir tidak pada tempatnya, ya ini kenapa tidak dilakukan? Karena dia nggak tahu faedahnya, nggak tahu kegunaannya, ya. Maka sebelum kita berzikir itu dibaca-baca dulu, ya. Atau setelah kita berzikir itu dibaca artinya. Oh, asbahna wa asbahal mulku lillah, ini artinya ini, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oh, fadilahnya seperti ini. Itu kita ingat-ingat. Supaya apa? Supaya zikir itu tidak hanya sampai di lisan, tapi dia meresap masuk ke dalam hati. Ya, seperti kita membuat masakan, ya masak ayam atau apa saja, masak ikan, ya, itu dibumbui dulu, didiamkan dulu, ya, supaya bumbunya meresap, ya. Nah, kalau langsung dimasak, bumbunya tidak terasa. Seperti itulah dengan zikir. Ya, orang yang tidak mengetahui faedah zikir, maka dia tidak akan mengerjakannya. Kenapa? Nggak tahu manfaatnya. Maka ketika seorang muslimah mengetahui faedah dari zikir, dia akan segera melaksanakannya. Ya, kenapa? Karena memang zikir itu adalah makanan ruh. Ruh orang yang beriman itu butuh zikir. Bisa terlihat kalau ada orang sudah mulai futur, baca Quran sudah males, nggak sempat, ya nggak sempat baca Quran, zikir pagi nggak sempat, ya itu tanda-tanda apa? Karena dia tidak mengetahui faedah dari zikir, faedah dari membaca Al-Quran, ruhnya mulai sakit. Nah, hati kalau ruh sudah mulai sakit, maka dia harus masuk ke dalam bengkel iman, ya. Hati itu terbagi menjadi 3, hati yang sakit, hati yang sehat, qalbun salim, qalbun marid, hati yang sakit, dan qalbun mait. Jangan sampai kita termasuk ke poin yang ketiga, qalbun mait, mati, nggak bisa lagi membedakan yang benar dengan yang salah. Minimal kita berhenti di poin yang kedua, kemudian bangkit kembali. Hati yang marid, hati yang sakit, kemudian bangkit kembali. Ini hatinya orang yang beriman. Kenapa? Kalau ruh itu dibiarkan, hatinya dibiarkan terus sakit, maka seluruh yang dia lakukan hambar. Baca Quran, banyak baca Quran, tapi hambar, seperti biasa-biasa saja. Hati-hati, itu tanda-tanda hatinya sakit. Ya, baca Quran banyak, ya, 1 hari one day one juice, itu bagus. Tapi kok kayaknya nggak ada efeknya. Dalam hati itu nggak bergetar. Itu hati-hati, tanda-tanda hati yang sakit itu. Nggak bisa merasakan manisnya bacaan Al-Quran. Sholat, pinginnya sholat yang khusyuk, ya, tapi pikiran badannya tetap nggak bergerak, lisannya tetap di tempat dia berkata-kata, tapi hatinya kemana-mana. Hati-hati, ini tanda-tanda ini, ya, hatinya tidak sehat ini. Ada yang korslet dari hatinya, nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Jadi ibadah itu, umat sekalian, rasa ibadah itu nikmat, manis, manisnya madu, lebih manis lagi ibadah kita kalau hatinya sehat. Sholat tahajud dilakukan tiap malam, tapi nggak ada efek positifnya. Hati-hati, ini tanda-tanda hatinya sakit ini. Ya, harus dibengkel ini, ya, harus didobrak. Ya, sholat lail itu nikmat, umat sekalian. Nikmat senikmat-nikmatnya sholat itu salah satunya di malam hari, di saat orang-orang sedang tidur kita sholat. Maka di sholat lail itu kita diperbolehkan untuk mengeraskan suara. Supaya apa? Supaya bacaan kita itu terdengar oleh telinga kita. Ya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, bahkan arti yang kita baca, masya Allah, itu kita bisa menangis, ya. Tahu-tahu kok sholat dari jam 2 kok sampai jam 4 baru 2 rakaat, baru 4 rakaat sudah habis waktunya. Kenapa? Karena merasakan nikmatnya ibadah. Coba lihat orang yang sholatnya hanya sekedar menggugurkan sholat, 5 menit selesai, itu pun ogah-ogahan. Kenapa? Hatinya bermasalah, hatinya ada penyakit. Ya, maka tugas kita seumur hidup ada mentazkiyatun nafs kita, membersihkan ruh kita, membersihkan hati kita, ya, supaya apa? Supaya setan tidak ikut bermain di dalamnya, ya. Kita enyahkan godaan setan, kita enyahkan tipu daya setan, kita enyahkan bisikan setan, ya, sebagaimana doa yang pernah saya ajarkan di surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Waqur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Sudah bangun sholat malam, mau sholat malam sudah niat, sudah dicatat sama malaikat. Bangun sholat, tapi nanti dulu lah, ngantuk sebentar lagi. Lihat jam-jam 3, nanti dulu lah 3:30.
tidur lagi, ya nanti dulu lah. Akhirnya apa? Subuh datang, yang ada penyesalan. Nah ini hati-hati. Kalau mata sudah terbelalak dengan terang, cepat agungkan Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan hatinya sehat. Ya, seperti itu Mas sekalian ya. Jadi masing-masing kita itu bisa mengukur. Saya ini kayaknya hatinya lagi mampet-mampet, lagi tersumbat. Hati-hati. Berarti hatinya antara sakit dengan mati. Nauzubillah. Ya, jangan sampai masuk ke hati yang ketiga ini tadi, hati yang mati, kolbun mait. Kolbun mait kalau sudah sampai ke tahapannya ini, diberi nasihat dengan tidak diberi nasihat sama. Ya, dia tidak mendengar. Kalau hati yang sakit ini, ada penasehat, ada orang amar ma'ruf nahi munkar, kayaknya saya banget. Wadah, kayaknya kok yang disampaikan itu saya benar ya. Nah, berarti hatinya masih sehat. Tapi kalau sudah mental, berarti hatinya sudah mait, sudah mati sebelum orangnya mati. Ya, yang kedua ya, mengapa muslimah meremehkan zikir? Ketidaktahuan tentang faidah-faidah zikir. Ya. Kemudian yang ketiga, mengapa wanita muslimah ya meremehkan zikir? Karena ketidaktahuan tentang pahala zikir. Mereka nggak tahu kalau pertama ketidaktahuan tentang hal zikir. Kedua, ketidaktahuan tentang faedah zikir. Faedahnya itu apa? Yang ketiga, ketidaktahuan tentang pahala zikir. Pahala zikir itu mereka nggak tahu. Maka untuk mengetahui tentang pahala zikir, baca terjemahannya, baca artinya. Kemudian di situ banyak sekali catatan kakinya. Hadis ini, dan seterusnya. Ya. Maka kalau kita ingin mengetahui dari supaya kita tidak meremehkan zikir, itu kita mengetahui pahala dari zikir itu sendiri. Ya, pahala zikir. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak apa? Istighfar. Ya, kenapa dengan istighfar Allah akan mengabulkan permintaan kita, baik yang kita inginkan ataupun yang tidak. Hal itu sudah dibuktikan oleh salah seorang pedagang roti, pembuat roti. Ya, mungkin kita masih ingat bagaimana kisah seorang penjual roti yang ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, dia pekerjaan sehari-hari karena dia tukang pembuat roti, penjual roti. Sehari-hari itu pekerjaan hanya memperbanyak istighfar. Ya, dikisahkan suatu hari Imam Ahmad bin Hambal dari Baghdad, ya, dari Baghdad itu beliau berjalan ke Bushra, tempatnya jauh sampai nebeng-nebeng kendaraan orang lain. Setelah sampai di tempat tujuan, beliau masuk ke dalam masjid, sholat Isya berjamaah. Setelah sholat Isya, Imam Ahmad bin Hambal tersebut karena lelah, beliau tidur-tiduran di dalam masjid. Suasana saat itu di Basrah itu sedang hujan. Ya, di Basrah itu sedang hujan. Akhirnya apa? Beliau tiduran di dalam masjid. Setelah jamaah pulang, marbot masjid mengusirnya. Wahai Tuhan, keluarlah ya karena lampu masjid ini tidak dimatikan, masjid ini tidak dibereskan. Kemudian apa? Imam Ahmad karena lelah tidur di teras masjid. Ya, setelah tidur di teras masjid, si marbot mengusir lagi. Wahai Tuhan, tadi engkau aku usir dari dalam masjid, kemudian engkau rebahan lagi di teras masjid. Pergilah, kata si marbot tersebut. Ini juga menunjukkan betapa Imam Ahmad bin Hambal tersebut adalah orang yang sangat tawadhu. Ya, andaikan beliau mengatakan, "Hei, marbot, saya ini Imam Ahmad bin Hambal, imam besar." Pasti dia akan menghormati Imam Ahmad bin Hambal. Tapi inilah salah satunya imam besar itu tidak menunjukkan siapa dia. Ya, kemudian apa? Dia pergi keluar dari masjidnya dalam kondisi hujan gerimis. Akhirnya Pak, ada tukang roti yang melihatnya. Di depan itu ada tukang roti yang sedang mengadon adonan rotinya. Apa kata tukang roti itu? Wahai Tuan, kalau ingin istirahat kemarilah, duduklah di tempatku ini, di tempat warung dia, tempat produksi rotinya sambil dia menjualkan rotinya. Kemudian duduklah Imam Ahmad bin Hambal di tempat yang sudah disediakan tersebut. Kemudian apa? Imam Ahmad terus memperhatikan apa yang dikerjakan oleh si penjual roti tersebut. Dia ambil telur, dia pecahkan, astagfirullah. Ambil lagi telur, astagfirullah. Ambil lagi tepung, astagfirullah. Ambil lagi gula, astagfirullah. Ambil lagi susu, astagfirullah. Ambil lagi tepung, astagfirullah. Dan seterusnya. Kemudian beliau terus mengaduk-aduknya. Imam Ahmad saat itu sedang rebahan. Kemudian beliau setengah duduk.
Ya, setelah beliau setengah duduk, beliau bertanya, "Wahai Tuhan, sejak awal engkau mengadon roti tersebut, engkau membaca apa?" "Aku membaca istighfar, wahai Tuhan." Dia nggak tahu kalau itu Imam Ahmad bin Hambal. "Mengapa engkau membaca istighfar setiap kali engkau mengerjakan pekerjaanmu, membuat roti tersebut?" "Wahai Tuhan, seluruh doa-doaku, permintaanku itu sudah dikabulin semuanya sama Allah. Cuman satu doaku yang belum dikabulkan oleh Allah." "Apa itu?" kata Imam Ahmad bin Hambal. "Aku ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal." Masya Allah, kata Imam Ahmad, yang tadinya setengah duduk, beliau langsung duduk dengan tegak. "Karena lantaran istighfarmu inilah yang mengantarkan aku kepadamu." Hah? Begitu kagetnya si tukang roti, kalau yang di hadapannya itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ini buah dari apa, umat sekalian? Dari istighfar. Ya, kenapa? Karena dia tahu pahala dari istighfar itu Allah akan mengabulkan doa-doanya. Allah akan Akal sehat kita mengatakan, gak sopan guru mendatangi muridnya. Tapi ini Allah sendiri yang menggiring Imam Ahmad pergi keluar kota dengan jarak yang jauh untuk menemui muridnya. Ya, kenapa? Allah sendiri yang mengantarkan ke tempat yang jauh. Imam Ahmad bin Hambal nggak tahu. Pokoknya dia harus keluar dari rumahnya dan menuju Basra. Gak tahu apa tujuan. Ternyata karena lantaran istighfar dari seorang pedagang roti. Nah, maka muat sekalian, kalau ada doa kita yang belum terkabul, perbanyaklah istighfar. Yakinlah Allah akan mengabulkan permintaan kita. Tapi catatan, istighfar itu masuk ke dalam hati. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Jadi paham yang diucapkan itu apa, artinya juga apa. Ya, itu yang diucapkan oleh seorang tukang roti. Nggak jauh-jauh, nggak repot-repot dia harus mencari Imam Ahmad ke Baghdad. Tempatnya jauh, harus memakan waktu dan tempat, mengeluarkan biaya. Sementara sehari-hari dia tugasnya menjual roti, harus mengadon roti dan menjualnya. Ternyata Allah sendiri yang menggiring Imam Ahmad kepada si penjual roti tersebut. Ya, Masya Allah. Ini dari buah dari apa? Istighfar. Ya. Kalau kita nggak tahu, tidak tahu tentang pahala zikir, maka tidak akan kita laksanakan. Pengetahuan seorang muslimah tentang pahala zikir yang ia ucapkan tanpa diragukan lagi memberikan motivasi kepadanya serta mendorong dirinya untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marratin kana kaman a'taqa arba'a riqabin min waladin Ismail. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, ia seperti memerdekakan 4 nyawa dari anak keturunan Ismail. Ya. Siapa yang mengucapkannya 10 kali aja, ia sama saja memerdekakan 4 nyawa dari keturunan Ismail. Ya, sudah itu ya. Maka mengetahui pahala besar ini akan membantu seseorang muslimah untuk bisa melakukannya secara kontinu. Demikian seterusnya dalam zikir yang lain-lainnya. Ya, tapi dengan catatan apa? Difahami isinya dan makna yang terkandung di dalamnya. Tidak hanya hafal lisan. Enggak hafal lisan. Al-Fatihah itu kalau kita memahami maknanya, pernahkah kita sholat baru sampai surah Al-Fatihah itu sudah sesungguhan menangis? Ya, kalau ada yang sampai menangis itu menunjukkan betapa khusyuknya dia membaca Al-Fatihah. Kenapa? Kandungan Al-Fatihah itu adalah doa semuanya. Dari awal sampai akhir. Ya, sehingga Abu Bakar As-Siddiq tatkala Rasulullah SAW itu dalam kondisi sakit ya, karena menjelang wafatnya Rasulullah ya, itu Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk oleh Rasulullah sebagai imam. Maka para jamaah yang lain, sahabat yang lain itu tidak menyukai Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam. Kenapa? Karena baru sampai di surah Al-Fatihah, beliau sudah sesungguhan menangis. Sehingga bacaannya kurang jelas. Ya.
Ternyata apa? Masya Allah, ya, saking khusyuknya Abu Bakar As-Siddiq membaca Al-Fatihah. Seluruh per ayatnya beliau amalkan, ya, sehingga beliau tidak mampu melanjutkan sampai selesai. Yang sampai selesai dengan tanpa menangis. Semuanya di awal baru Al-Fatihah sudah menangis bercucuran air mata. Ya, kenapa? Karena beliau memahami apa yang ia ucapkan dan apa yang ia artinya, ya, mengetahui maknanya. Ya, ini yang menyebabkan seseorang itu bisa merasakan khusyuknya karena dia memahami apa yang dia ucapkan. Ya, jadi bukan hanya hafal. Ya, kalau kita sekarang apa? Baru sholat Allahu Akbar nangis bercucuran air mata, bukan karena khusyuknya bacaan Al-Quran, khusyuknya baca Al-Fatihah, bukan, karena banyak masalah. Jadi air matanya bercucuran menangis. Ya, jadi menangisnya bukan karena ingat masalah. Sedang bermasalah dengan suami, nangis. Bermasalah dengan anak, nangis. Bermasalah dengan muridnya, nangis. Bermasalah dengan guru, dengan tetangganya, nangis. Menangis, sama-sama menangis. Abu Bakar As-Siddiq menangis karena saking khusyuknya. Kalau kita menangis karena ada masalah, sama-sama nangis. Ya, ini perbedaannya. Ya. Kemudian yang keempat, mengapa wanita muslimah meremehkan zikir? Karena tidak mengetahui maknanya. Nah, ya, mereka meremehkan zikir. Kenapa? Karena mereka nggak paham maknanya. Barangkali yang menjadikan seorang muslimah tidak menghafal beberapa zikir adalah karena adanya beberapa kata sulit yang tidak ia ketahui maknanya. Oleh karena itu, muslimah harus mengerti makna apa yang ia ucapkan. Bisa dengan cara bertanya atau membaca buku tentang zikir. Ya, contoh, ya. Tadi ada yang kesalahan membaca apa namanya itu zikir pagi, ya. Yang nggak ada wa ditambah wa, ya, di Saidul Istighfar juga ada tadi, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika. Situ nggak ada waw, wa a'udzu bika, jangan ditambah waw. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Kemudian apa? Ada juga yang tadi tersalah, misalnya di apa itu, ya? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fadni min baini yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Nah, di sini sering ada kesalahan. Wa min fa wa a'udzu bi azamatika, ya. Wa a'udzu bi azamatika an uqtala min sakti. Ya. Dan aku berlindung kepadamu dari atasku serta aku berlindung denganmu dari keagunganmu agar aku tidak tertimpa atau kecelakaan dari bawahku bi'azomatika, ya, dan yang lain-lain, ya. Maka membaca zikir ini nggak boleh salah-salah, baik ucapannya, hurufnya ataupun sifat hurufnya, ya. Kenapa? Kalau kita membacanya tidak sesuai dengan maknanya, maka kita tidak akan mengetahui, oh, maknanya apa ini. Kenapa tidak dibaca dengan baik dan benar? Karena nggak paham maknanya. Oh, arti ini seperti ini dan seterusnya. Ya, maka belajar bahasa Arab itu juga penting, ya, ibu-ibu sekalian, ya. Yang sempat untuk belajar bahasa Arab, tafadholi untuk belajar. Ya, karena memang bahasa surga itu adalah dengan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu adalah bahasa surga, ya. Yang kelima, ya, mengapa wanita meremehkan zikir? Ya, mengapa wanita meremehkan zikir? Hidup dalam lingkungan yang tidak membantu untuk berzikir kepada Allah, atau berteman dengan orang yang tidak memberikan perhatian pada zikir kepada Allah. Ya, kenapa wanita meremehkan zikir? Karena mereka hidup dalam lingkungan yang tidak membantu, hidup dalam lingkungan jahiliyah. Ya, istri hari ini, ya, kalau di Indonesia ini lebih banyak pengajian ibu-ibu daripada pengajian bapak-bapak. Sehingga salah satu
permasalahan yang terjadi di kalangan para ummahat ini adalah istri sudah hijrah sementara suami belum hijrah, ya, masih asik dalam kejahiliahannya, ya, sehingga sang istri baca Quran, suami main game, istri baca Quran, suaminya setelnya musik. Nah, ini jadi salah satu problem terbanyak di Indonesia, salah satunya ya. Hidup dalam lingkungan yang tidak membantu, sehingga istrinya mau berzikir, dengarkan musik. Istrinya sedang baca Quran, suaminya asik main game atau menonton televisi dan sebagainya. Ya, kenapa? Hidup dalam lingkungan yang tidak membantu berzikir kepada Allah. Maka ini akan sulit. Ya, maka terasa sekali tatkala suami istri sudah berhijrah, begitu juga dengan anak-anaknya, namun mereka pulang ke rumah orang tua ataupun rumah mertua, ya. Maka ini terasa sekali, ya. Terasa sekali di rumah mertua yang notabene-nya belum paham, belum hijrah, ya. Ini sehari-hari disibukkan pada urusan-urusan dunia, dari bangun tidur yang diurus itu urusan dunia, sementara kita yang sudah terbiasa zikir dari bangun dari sholat subuh kita lanjutkan zikir baca Quran, ya. Sementara mertua sudah sholat subuh dia masak-masak di dapur, ya. Tentu ini salah satunya itu adalah menghalangi kita dari zikir, ya. Maka Rasulullah SAW menganjurkan pada kita tatkala bersilaturahmi berkunjung jangan terlalu lama, ya, jangan terlalu lama, ya. Walaupun orang tua kita sendiri, kalau kita sudah menikah, kita sudah ada orang lain di sebelah kita, itu suami, ya, suami, ya, seenak-enaknya di rumah orang tua kita, ibu kandung kita, kalau sudah menikah lebih enak di rumah saya sendiri, ya, lebih nyantai, lebih enak saya di rumah saya sendiri. Maka tatkala berkunjung pun di dalam Islam ada syariatnya. Jangan lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari itu sudah seperti keluarga sendiri. Ya, batas berkunjung, batas bertamu tidak lebih dari 3. Lebih dari 3 hari sudah tidak ada enaknya. Enggak ada enaknya. Ya, walaupun itu ibu kandung kita. Ya, dulu sebelum menikah ya memang kita enak tinggal di rumah orang tua kita sendiri. Tapi setelah menikah nggak bisa, nggak enak. Kita sibuk baca Quran pagi, mertua suruh kresek nyapu, ya nggak enak. Ataupun yang nyapu beda. Oh, mertua sudah bikin sarapan. Kita keluar dari kamar, di atas meja makan sudah terhidang sarapan pagi. Ini nggak enak. Mertua nggak tahu diri katanya. Nah, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan zikir setelah subuh. Ya, maka kalau kita sudah terbiasa zikir, nggak zikir, akhirnya apa? Ikut nimbrung juga, ya, sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga, akhirnya apa? Akhirnya zikirnya terlewatkan. Ini kenapa? Buah dari lingkungan yang tidak mendukung, ya, lingkungannya nggak mendukung, ya, sehingga apa namanya itu zikir kita terlalaikan, ya. Hidup dalam lingkungan yang tidak membantu untuk berzikir kepada Allah, ya, atau kita pagi-pagi puter merotal, tetangga sebelah puternya musik. Nah, ini juga terganggu. Kenapa? Lingkungannya tidak mendukung. Seperti itu ya. Kita ingin zikir tapi yang lainnya tidak mendukung, ya. Atau berteman dengan orang yang tidak memberikan perhatian pada zikir kepada Allah, ya. Maka tatkala berteman dengan teman, carilah teman yang memang sekufu, ya. Satu pemahaman, satu jalur, ya. Satu bingkai, ya. Itu sama. Jadi berjalan di mobil di waktunya zikir itu kita diam dulu. Ada orang ajak ngobrol kita diam, ya. Sama, ini kebiasaan saya mau pergi kemana dalam waktu yang ini, yang bawa saya itu saya cuma diam, dia ajak ngomong saya diam, dia paham kalau saya sudah diam berarti saya sedang zikir, nggak saya ladeni, saya diam kan saya, tapi alhamdulillah dia paham, oh saya kalau bonceng Umi Lydia, bawa Umi Lydia, Umi diam saja, oh berarti Umi sedang berzikir. Kenapa? Mahalnya waktu sambil berjalan itu kita gunakan untuk berzikir. Kalau apa? Kalau kita hidup dalam lingkungan yang sehat, kalau punya teman-teman yang sehat, ya. Kalau punya sopirnya juga paham. Nah, seperti itu.
hidup dalam lingkungan yang tidak membantu untuk berzikir kepada Allah, atau berteman dengan orang yang tidak memberikan perhatian pada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang keenam. Yang keenam, apa yang menghalangi mengapa wanita meremehkan zikir? Ya, banyak beban dan kesibukan. Ya, banyak beban dan kesibukan yang tidak memberikan kesempatan bagi muslimah untuk berzikir kepada Allah. Ya, semua kita, ya, yang namanya ibu rumah tangga, dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali itu pasti dihadapkan pada kesibukan. Ya, pasti sibuk. Ya, ada saja yang kita kerjakan. Ya, urusan anak, urusan suami, urusan rumah tangga, dan seterusnya. Kalau kita tidak menyempatkan diri untuk berzikir, mau siapa lagi yang menyempatkan zikir? Ya, seperti itu. Maka sekali lagi, banyaknya beban dan kesibukan sehingga tidak memberikan kesempatan ruang bagi muslimah untuk berzikir kepada Allah. Ya, kalau kita sehari-hari itu kalau tidak disibukkan dalam urusan dunia, ya, kalau tidak disibukkan dalam urusan akhirat, kita pasti disibukkan dalam urusan dunia. Ya, nggak mungkin dua-duanya sama-sama sibuk. Ya, ini sudah merupakan rumus universal. Kalau seseorang tidak disibukkan dalam urusan akhirat, pasti dia disibukkan dalam urusan dunia. Ya, maka di dalam surah Al-Qasas, ya, ayat 77, ya, Allah berfirman, ambillah bagian duniamu, namun jangan melupakan bagian akhirat. Ya, kita itu ada bagian di dunia ini, tapi jangan melupakan akhirat totalitas. Ya, jangan hanya mengambil bagian akhirat saja, tapi dunia nggak diambil. Karena perjalanan dakwah kita ini membutuhkan dunia, Kita kalau ingin ikut kajian Zoom, kalau nggak punya HP, kalau nggak punya gadget kita, ya juga nggak bisa. Artinya apa? Dunia ini kita gunakan untuk sebagai fasilitas akhirat. Ya, boleh Islam itu kaya raya, tapi sekali lagi gunakan kekayaan kita di jalan Allah. Supaya apa? Supaya nanti dia akan meringankan hisab kita. Kita punya kendaraan jangan hanya digunakan untuk rihlah, untuk jalan-jalan, untuk makan-makan, untuk arisan, ya, untuk kumpul keluarga, tapi gunakan dia di jalan Allah. Kita punya pakaian, gunakan pakaian tersebut di jalan Allah. Punya tas, ya, punya apa saja, gunakan dia di jalan Allah. Agar apa? Agar dia kelak menjadi saksi di hadapan Allah, kita gunakan dia di jalan Allah. Ya, seperti itu. Ini kalau apa? Kalau kita meyakini banyaknya beban, ya, dunia semakin banyak, akhirnya apa? Disibukkan dalam urusan dunia, nggak sempat lagi dalam urusan akhirat. Nah, ini umumnya manusia. Maka sekali lagi dalam 5 waktu, dalam sehari semalam 24 jam, jangan kita yang diatur oleh waktu, tapi kitalah yang mengatur waktu. Ya. Di dapur ibu-ibu sekalian itu dibatasi waktunya. Jangan 24 jam. Dari sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi masih ngubuk-ubuk di dapur. Ya. Ini hati-hati nih. Ya. Setan itu jeli sekali, ya. Membuat kita sudah masa ini, ini masih ada di kulkas, ada masa ini, ini belum sampai jam 12, ya. Dari pagi sampai jam 12 di dapur aja dibatasi, ya. Kalau saya sampaikan pada dapur, hai dapur, jatah kamu cuma 2 jam, selesai nggak selesai kamu tak tinggalin. Nah, 2 jam itu udah lama, ya. Lihat jam segini. Saya masak 1, 2, 3, 4. Beres-beres dan seterusnya. Afan sebentar. Nah, seperti itu ya. Jadi yang mengatur dapur itu kita. Yang mengatur rumah tangga itu kita. Ada orang yang kalau udah di depan bunganya, itu berjam-jam bunganya itu disayang-sayangi. Ya. Disiram dulu, habis disiram yang sudah tua diambili, nanti diperiksa lagi akarnya, dibersihkan lagi akarnya, ditambah lagi tanahnya, kemudian diambil lagi berjam-jam. Jangan menjadi budak dunia, jangan jadi budak bunga, jangan jadi budak burung. Ya, tapi mereka lah yang menjadi budak kita. Kita yang harus mengatur mereka.
Ya, begitu juga dengan anak-anak. Ya, begitu juga dengan anak-anak. Kesibukan mengatur anak-anak itu kita didik anak-anak kita supaya mereka juga punya tanggung jawab. Jangan semuanya ibunya yang mengerjakan. Di dalam sebuah hadis nanti terlaksana ini, ya. Ada tuan, ya, ada budak yang melahirkan tuannya, ya. Ada budak nanti di akhir zaman, budak melahirkan tuannya. Ibu melahirkan tuannya, anaknya jadi tuannya. Semua keinginan dipenuhi, diikuti. Ibunya bagaikan budak. Maka Rasulullah menganjurkan apa yang dimakan ibunya, itulah apa yang dimakan ibu dan ayahnya, itulah yang dimakan anaknya. Coba kita perhatikan hari ini. Kita makannya sayur ini. Anak nggak doyan, belikan yang lain. Kalau dia belum makan, orang tuanya pusing. Ini kondisi kita hari ini. Padahal dulu, ya, seingat saya dulu itu, ya, itu di waktu kita masih kecil-kecil, ya, umuran saya sekarang umur 52 tahun. Orang tua kita masak apa aja, itu kita doyan, nggak ada istilah nggak doyan, nggak mau ini, nggak suka ini, nggak ada. Coba anak-anak sekarang, ini menunjukkan pergantian zaman, ya. Maka dikhawatirkan terrealisasi apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Budak melahirkan tuannya. Ibunya sampai nggak bisa beli apa-apa, yang penting itu anaknya. Ini artinya menjadikan anaknya sebagai tuan, sementara dia menjadi budak. Hati-hati ini. Ini salah satu fitnah akhir zaman. Ya, hidup dalam lingkungan yang tidak membantu dalam beribadah pada Allah. Hanya disibukkan dalam urusan dunia. Ya, disibukkan banyak beban, tidak lagi sempat mengurus urusan akhiratnya. Sibuk terus pagi, siang, dan malam dalam urusan dunia. Ini hati-hati. Tanda-tanda Allah melalaikan seseorang. Padahal sama-sama di hari Ahad, Ahad ini dengan Ahad depan itu berbeda. Ahad ini dengan Ahad depan itu berbeda. Boleh jadi Ahad ini di tanggal sekian dan tidak akan pernah terulang sampai hari kiamat. Ya, hari ini tanggal 12 Oktober tahun 2025. Pekan depan tanggal 19 Oktober 2025. Tapi berbeda. 12 Oktober ini dengan tanggal 19 Oktober. Dan tanggal 12 Oktober tidak akan pernah terulang seumur hidup kita. Di tanggal yang sama, di jam yang sama, di tahun yang sama. Ya, seperti itu. Ya, maka mari kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian yang ketujuh, ya, banyak dosa dan lupa kematian. Ya, banyak dosa dan lupa kematian. Ini ditambahkan dalilnya di surat Al-A'raf ayat 34. Surat Al-A'raf ayat 34 dan surat Al-Hasyr ayat 18. Ya. Banyak dosa dan lupa kematian. Ya. Banyak dosa jadi lupa akan kematian. Ya, merasa hidupnya tanpa masalah. Ya, seperti itu ya. Banyak dosa dan lupa akan kematian. Dalilnya di surah Al-A'raf ayat 34 dan surat Al-Hasyr ayat 18. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, mengapa wanita meremehkan zikir? Karena bersikap longgar dalam perkara mubah dan menerima dunia. Bersikap longgar dalam perkara mubah dan menerima dunia. Sambutannya terhadap dunia luar biasa. Dunia diucapkan ahlan wa sahlan. Sementara akhirat dia lupakan. Jadi bersikap longgar dalam perkara mubah. Ya, perkara mubah itu misalnya duduk-duduk, nyantai, ngobrol, itu mubah. Ya, tapi untuk ngobrol, nyantai, duduk-duduk itu membutuhkan waktu 3-4 jam. Tapi mendengarkan kajian Zoom, ya, yang 1 jam ini terasa sudah 1 bulan. Ya, kenapa? Jenuh. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak memahami fadilah dari zikir. Padahal dengan mendengarkan saja itu kita sedang dinaungi oleh para malaikat. Ya, seperti itu mas kalian ya. Karena waktu sebentar lagi di sini akan azan ya. Mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan ya. Ada mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun diinikan saya kembalikan kepada moderatornya. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakillahu khair wa barakallahu fiik Ustazah materi yang dipaparkan pada siang hari ini. Berarti kita masih punya waktu kira-kira 10 menit ya Ustazah ya? Kan Ya, sekarang zuhurnya 11.45 ya Ustazah kalau nggak ya, salah. iya, Ya, silakan tafadholi Umi yang mau bertanya
kepada Ustazah, silakan langsung raise hand aja. Alhamdulillah sudah ada Umi Yuli. Tafadholi Umi. Langsung. Baik, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, ini Masya Ya. Allah banget. Ilmunya itu seperti apa ya? Aku mutiara dalam lautan ya, Masya Allah pengetahuannya sangat luar biasa. Makanya saya mau Afwan, 5 pertanyaan akan saya ajukan. Ini yang pertama, kalau misalkan kita sibuk dengan apa? Bukannya sibuk sih, maksudnya kalau pagi itu waktunya kan misalkan 4:30 pagi ya. Itu Iya, misalkan kita zikirnya tadi itu sebelum subuh boleh nggak zikir pagi itu sebelum iya, subuh? iya, Itu iya. yang pertama. Yang kedua, untuk yang si penjual roti tadi istighfar yang sempurna yang dilantunkan untuk penjual roti tadi apakah hanya astagfirullah atau astagfirullah wa atubu ilaih? Iya, iya, Itu. Yang ketiga, untuk poin yang keempat tadi kan kesalahan tidak mengetahui maknanya. Nah, itu misalkan kan kadang kan kita memang kurang paham karena kurang pahamnya untuk bahasa Arab itu kita kayak merasa apa ya, kurang meresapi gitu. Itu misalkan kita membaca artinya supaya untuk tujuannya untuk lebih meresapi, boleh tidak? Atau membaca dua-duanya begitu. iya, iya. Terus yang keempat, misalkan kita ketika sesuatu hal yang tidak berkenan, itu untuk kita menguatkan hati kita, itu kita baca doa selain ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, terus habis itu kita sambungkan dengan Allahumma zayyinna bizinatil imani waja'alna hudatam mahdiyin, itu boleh atau tidak? Itu. Yang kelima, ini ada pertanyaan ini dari murid saya sebenarnya. Jadi Ya, saya bingung, saya keep dulu gitu. Ini mumpung ya, ketemu, alhamdulillah ini tentang kejadian manusia, Ustazah. Jadi ya, dari ya, Adam dan Hawa kan ya, terus hingga iya, berkembang biak beraneka ke manusia, terus bagaimana itu pertumbuhannya, terus bagaimana gitu penjelasannya. Begitu saja. Terima kasih atas jawabannya. Barakallahu walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan. ya, baik. Ya. Langsung dijawab ya. Ya, sepertinya langsung saja Ustazah mungkin sampai jawabnya. Ya, ya, baik ya. Ini ada 5 pertanyaan ya. Ya. Pertama, ini tentang zikir pagi ya. Ini bolehkah zikir pagi itu dilantunkan sebelum subuh? Ya, zikir pagi ini asbahna dan seterusnya itu dilantunkan sebelum subuh. Zikir pagi ini afdalnya itu adalah sudah ada ketetapannya, yaitu setelah sholat subuh. Ya, jadi afdalnya itu setelah subuh. Kalau sebelum subuh itu kita dianjurkan untuk apa? Memperbanyak istighfar dan doa. Ya, jadi sebelum subuh itu kita cuma disuruh banyak astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih atau astagfirullah saja ya. Itu atau banyak berdoa. Ini yang dianjurkan sebelum subuh. Jadi nggak usah ngapa-ngapain sebenarnya. Nggak perlu sebelum subuh amalan yang utama yang dilakukan sebelum subuh itu cuma istighfar. Perbanyaklah istighfar di waktu menjelang subuh. Nah, setelah subuh baru zikir. Makanya disebutkan zikir pagi karena dia dikerjakan setelah subuh. Gitu ya. Kenapa disebut zikir pagi? Karena dia dikerjakan setelah sholat subuh. Jadi zikirnya sebelum subuh. Ya, bukan sebelum subuh maksudnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian tentang yang kedua, tentang zikirnya penjual roti tadi. Apakah zikirnya itu cukup astagfirullah saja atau astagfirullah wa atubu ilaih? Semuanya boleh. Ya, hanya saja kalau ingin disempurnakan astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi kalau yang dikerjakan oleh si tukang roti tadi itu hanya astagfirullah. Ambil lagi astagfirullah. Ambil lagi tepung astagfirullah. Ambil lagi ini astagfirullah. Ambil lagi ini astagfirullah. Jadi yang dikerjakan tukang roti itu hanya astagfirullah. Tapi kalau ingin disempurnakan, kita ingin menyempurnakan ya astagfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun pada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku memohon dan aku bertaubat kepadanya. Ya, mana yang utama? Kedua-duanya boleh. Ya, kedua-duanya boleh. Ya, jadi boleh astagfirullah saja atau astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Kemudian yang ketiga ya, tentang poin yang ketiga itu tentang zikir ya. Itu kita
poin yang keempat, karena tidak mengetahui maknanya. Bolehkah kita itu berzikir ya, kemudian kita membaca kedua-duanya, membaca artinya juga membaca ucapannya. Itu yang lebih baik, itu seperti itu umat sekalian. Kalau belum tahu artinya, setelah kita baca, kemudian kita lihat artinya sampai kita mutkin. Mutkin itu apa? Kita paham, oh kita mengucapkan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Allahus samad. Allah itu tempat memohon. Nah, sampai kita hafal dari awal sampai akhir. Begitu juga dengan zikir-zikir ini, ya. Untuk tahap awalnya, ya, bagi yang belum ini, silakan dibaca, kemudian dilihat artinya. Dibaca, lihat artinya, seterusnya. Tapi usahakan kalau sudah lancar, sudah mungkin itu dilepaskan bukunya supaya membantu kita di dalam berzikir. Jangan ketergantungan dengan buku, tapi nggak apa-apa. Dalam waktu kurun setahun pakai buku terus. Tapi berusaha untuk melepaskannya. Kenapa? Ada murid saya di MTC, Muslimah Intarbiyah Community, itu karena sudah terbiasa. Sudah 5 tahun, 6 tahun, zikirnya itu cuma pakai buku aja. Jadi kalau dilepas bukunya, lupa urutannya. Kenapa? Nggak berusaha dihafalnya. Ya, seperti itu. Maka itu juga harus kita hafalkan dan difahami maknanya. Dua-duanya benar semuanya. Boleh dibaca saja kalau belum hafal, kemudian juga dibaca juga artinya. Kemudian tentang yang keempat, misalnya kita tidak berkenan dengan seseorang ataupun dengan sesuatu, kita baca supaya hati kita tenang. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, atau doa yang lainnya. Itu boleh ya, dibaca doa apa saja. Yang jelas kalau tidak berkenan terhadap seseorang di dalam sesuatu, yang pertama kita ucapkan apa itu? Kita ridho, kita sabar, kita ikhlas, kita maafkan. Ya, ini berat umat sekalian, memaafkan kesalahan orang lain yang dia belum minta maaf, sehingga ada ganjalan dalam hati kita. Itu bukan pekerjaan yang ringan, maka pahalanya juga luar biasa. Ya, ini kalau waktunya masih ada, saya jelaskan sedikit, agak panjang ya. Ada sebuah hadis yang cukup panjang disebutkan. Nanti pada hari kiamat, tatkala seorang sudah dibangkitkan di padang mahsyar, masing-masing kita menunggu catatan amalan kita. Maka ada orang yang dulu dia pernah memaafkan kesalahan orang lain, yang kesalahannya itu fatal. Tapi sebelum orang tersebut minta maaf, sudah dia maafkan. Nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, orang tersebut disebut, wahai fulan bin si fulan, ini buku catatan amalanmu, amalan kebaikan. Itu diberikan dari tangan kanannya. Kemudian dia lihat, dari sejak dia kecil sampai dia wafat, amalannya banyak sekali. Kemudian apa? Dia tersenyum, senang melihat catatan amalannya. Kemudian diberikanlah buku catatan amal keburukannya, dosa-dosanya, maksiatnya itu dari tangan kirinya. Kemudian apa? Setelah diberikan oleh Allah kepadanya, kemudian dia merunduk, malu. Kenapa? Dia lihat catatannya tebal sekali. Buku itu tebal sekali. Sejak dia balik sampai dia wafat. Ya, diperlihatkan yang halus sampai yang besar itu ditunjukkan semuanya. Kemudian apa? Kata Allah, wahai fulan, angkat wajahmu. Dia nggak mau ngangkatnya. Kenapa? Malu. Banyak dosanya daripada catatan amal kebaikannya. Kemudian Allah mengulang lagi, wahai fulan bin, angkat wajahmu. Kemudian dia berat sekali mengangkatnya, kemudian dia mengangkat wajahnya. Apa kata Allah? Wahai fulan, dulu di tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, kamu dizolimi oleh si fulan. Tapi engkau memaafkan si fulan itu karenaku, kata Allah. Ya, engkau memaafkan si fulan itu karenaku. Maka demi kemuliaanku hari ini aku hapus dosa-dosa dan kesalahanmu yang diperlihatkan tadi di tangan kiri kita. Catatannya ada di buku tangan kiri kita. Dihapus sama Allah, ditip X. Sebagaimana engkau dulu memaafkan kesalahan orang lain. Maka dosa-dosamu hari ini aku hapus. Maka dia tersenyum. Apa kata Allah? Masuklah kamu ke dalam surgaku. Ini buah dari apa? Memaafkan kesalahan orang lain yang orang tersebut belum minta maaf. Ya, baik. Agak saya percepat sedikit karena di sini sudah azan ya. Kemudian yang kelima ini tentang kejadian manusia ya, dari Adam sampai akhir hayat ya. Bagaimana tentang perkembangannya ya? Bagaimana tentang perkembangannya? Yang jelas sejak zaman Nabi Adam sampai hari dibangkitkan ya. Kita itu nanti dikumpulkan menjadi satu, ibu-ibu sekalian. Bagaimana perkembangannya? Perkembangan kita sesuai dengan amal solih kita masing-masing. Ya, kita dibangkitkan itu sesuai dengan amal solih kita. Maka sejak dari kuburan, dari dunia, fase dunia, kita tadinya mati di alam rahim,
dihidupkan di dunia, kemudian mati lagi, di alam barzah dihidupkan lagi, kemudian dimatikan kembali, kemudian di alam akhirat. Perkembangan manusia itu adalah sesuai dengan amal solih. Dia keluar dari kuburan menuju ke padang mahsyar, itu manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu manusia dikeluarkan dari kuburannya, disambut oleh para malaikat, dinaikkan ke atas unta putih yang bersinar, dibawalah ke padang mahsyar. Ini orang-orang yang mempunyai keimanan yang sempurna, paripurna. Mereka adalah para nabi, para rasul, para syuhada dan sholihin. Semoga kita masuk ke poin yang pertama ini. Yang kedua itu Amin. adalah orang yang dikeluarkan dari alam kuburnya, dari alam barzahnya, ini dalam kondisi apa? Digiring oleh para malaikat. Mereka adalah orang-orang yang solih, ya, orang-orang yang taat, ya. Nah, ini jauh lebih baik ya daripada poin yang ketiga. Yang pertama ini adalah as-sabiqunal awalun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah, yang dekat kepada Rasul, ya, para syuhada dan sholihin tadi ya. Kemudian yang kedua ini orang yang beriman. Mereka keluar dari kuburnya digiring oleh para malaikat. Menuju mana? Menuju padang mahsyar. Ya, dikawal, ya. Ada pas pampresnya, ya. Itu dikawal oleh para malaikat yang mulia. Kemudian yang ketiga, mereka diseret oleh para malaikat. Ini tentang perkembangan manusia, ya, diseret menuju ke padang mahsyar. Maka di padang mahsyar itu menunggu catatan amalan kita disidangkan satu demi satu. Ada orang yang tenggelam dengan lautannya, ada yang hanya berkeringat saja, ada yang sampai di mata kakinya, ada yang sampai di betisnya dan seterusnya. Ini tergantung dengan amal solihnya, ya, tentang perkembangan manusia, ya, dari sejak Nabi Adam sampai akhir zaman ini, ya, karena memang tujuan diutusnya para nabi dan rasul itu adalah ani'budullaha wajtanibut taghut, ya. Ani'budullah, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ya, ini ada di materi tersendiri insyaallah ya. Mungkin itu pertanyaan yang bisa saya jawab ya di siang hari ini karena memang waktunya sudah habis ya, di sini sudah azan ya. Kalau Nah, ada Ustazah. pertanyaan yang lain mungkin bisa menyusul saja insya Allah ya. Wallahu Ya, a'lam bishawab. Ya. baik Ustazah. Ini ada Umi Wardah. Nanti Umi Wardah kirim chat aja Umi, nanti anak Iya. teruskan ke Ustazah Cuman ya. mau nanya ini yang azan di kuburan itu kan baca Quran Iya, nggak iya, boleh iya, di iya. kuburan tapi azan itu di mana itu Iya, aja. iya. Iya, ya, baik-baik saya jawab saja ya. Ya, tentang azan di kuburan. Ini dikisahkan, kenapa azan di kuburan? Baca Quran nggak boleh ya. Ya. Azan itu tidak dikumandangkan di kuburan. Kisahnya dulu, tatkala ada sahabat yang wafat, Rasulullah ikut ke kuburan, Bilal juga ikut ke kuburan. Namun tidak semua sahabat juga ikut ke kuburan. Kemudian sudah masuk di waktu sholat, azan. Waktu itu antara Oh, azan sholat maghrib, isya atau apa, pokoknya masuk di waktu sholat. Kemudian apa? Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk azan. Supaya apa? Supaya orang yang tidak ikut ke kuburan itu melaksanakan sholat. Kesalahan oh, hari ini umat sekalian, setelah jenazah dimasukkan ke dalam kuburan, ini dilakukan azan. Sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Karena masjid itu ada di mana-mana. Dulu yang azan itu hanya Bilal. Nah, iya, waktu di iya. Madinah ada yang wafat, Rasulullah memerintahkan, wahai Bilal, naik ke tempat yang agak tinggi sedikit, supaya para kaum muslimin itu mendengarkan suara azan, menunjukkan ini sudah masuk waktu sholat. Nah, jadi Hmm, kalau ada orang yang meninggal nggak mesti harus diazankan. oh Azan iya, itu iya. dikumandangkan karena panggilan sholat. Ya, At- hanya saja kesalahan kita itu setelah jenazah dimasukkan, qadarullah di waktu itu jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat belum dikubur, itu sudah masuk waktu azan. Maka Rasul memerintahkan, wahai Bilal, kumandangkan Hmm, azan. Nah, seperti itu. Ini kisahnya ya. ya, Jadi ya, kalau sekarang ya, ada orang yang meninggal, nggak perlu diazankan. Kenapa? Di masjid-masjid sudah ada muazin tersendiri. Seperti itu ya, Masya kisahnya seperti Allah. itu Ya, ya. ya. Wallah alam Jazakallah. bishawab. Ya, Ya, ya tuh, ya, ya, ya. Insya Allah. Alhamdulillah terjawab ya, berarti sudah terjawab. Baik, ya karena alhamdulillah. sudah masuk waktu zuhur 10 menit yang lalu. Baik, Ana izin tutup kelasnya pada siang hari ini, Ustazah. Iya, tafadhali ya. Alhamdulillah, alamin, kelas tarbiyah muslimah kita pada siang hari ini sudah ditunaikan dengan bimbingan Ustazah kesayangan kita, Ustazah Lida Rusli. Semoga dengan berkumpulnya kita di majelis ini, Allah berikan kepahaman dan senantiasa membimbing kita mendapatkan ilmu syar'i dan bertambah berkah
ilmu kita dan juga menjadi amal jariah untuk Ustazah Lydia. Masya Allah, jazakillahu khair wa barakallahu fik Ustazah. Untuk semua ummahat yang sudah hadir di kelas kita tarbiyah pada siang hari ini, Ana ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas waktu dan kehadirannya. Barakallahu fikum jami'an. Ana selaku moderator mohon maaf dan diikhlaskan atas segala kesalahan selama membersamai Antuna semua. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan karena sesungguhnya kebenaran dan kesempurnaan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan dan kurangan pasti datang dari ana. Baik, kita tutup halaqah pada siang hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah wa doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.